Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Musyafa Arwani. Di sini saya perwakilan dari kelompok 5 sebagai moderator dan kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang materi riset operasi yaitu metode grafik. Nah, sebelum masuk ke materi, izinkan saya menyampaikan agenda presentasinya pada presentasi hari ini. Yang pertama itu ada 5 poin. Yang pertama ada pengertian dan konsep dasar, di mana kita akan membahas tentang program linier dan metode grafik secara umum. Yang kedua ada langkah-langkah penyelesaian, yaitu prosedur sistematis dan menerapkan metode grafik. Yang ketiga ada kita akan masuk ke studi kasus maksimasi dengan contoh kasus produksi pasta pada PT Indofood. Yang keempat ada studi kasus minimasi yang akan kita bahas melalui contoh kasus pada perusahaan tas INC. Dan yang terakhir poin kelima analisis dan kesimpulan, di mana kita akan merangkum keunggulan serta keterbatasan dari metode grafik ini. Mari kita mulai dari yang poin pertama. Next. Baiklah, saya akan melanjutkan untuk presentasinya. Yang pertama, pengertian dan konsep dasar. Program linear yaitu teknik matematika untuk mengalokasikan sumber daya terbatas guna mencapai tujuan optimal dengan cara memaksimalkan keuntungan atau meminimalkan biaya. Yang kedua, metode grafik yaitu pendekatan visual untuk menyelesaikan program linear dengan dua variabel keputusan menggunakan sistem koordinat kartesius. Langkah-langkah metode grafik, yaitu langkah-langkah metode grafik sendiri yaitu dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama formulasi model, yaitu tentukan variabel keputusan, fungsi tujuan, dan fungsi kendala. Yang kedua gambar grafik, yaitu plot setiap garis kendala pada bidang koordinat x1 dikurangi x2. Yang ketiga visible region, yaitu tentukan daerah penyelesaian yang memenuhi semua kendala. Yang keempat titik ekstrim, identifikasi semua titik sudut visible region. Yang kelima solusi optimal, substitusi titik sudut ke fungsi tujuan sampai pilih nilai terbaik. Next. Nah, sekarang kita lanjut ke studi kasus penerapan metode grafik, yaitu pada Indofood di divisi Bogasari, khususnya untuk produk pasta. Permasalahannya begini, perusahaan ingin menentukan kombinasi produksi terbaik antara spaghetti kita simbolkan sebagai X1 dan fortune kita simbolkan sebagai X2. Tujuannya adalah memaksimalkan keuntungan, namun perusahaan punya keterbatasan dalam dua hal, yaitu bahan baku dan jam mesin produksi. Kalau kita susun dalam metode matematis, fungsi tujuannya adalah memaksimalkan Z sama dengan 500 dikali 1 ditambah 300 dikali 2. Artinya setiap unit spaghetti memberi keuntungan sebesar 500 dan setiap unit fettuccine memberikan keuntungan sebesar 300. Kendalanya ada dua. Pertama, bahan baku 2 kali 1 ditambah kali 2 harus kurang dari atau sama dengan 40 unit. Keduanya jam mesin kali 1 ditambah kali 2 harus kurang dari atau sama dengan 25 jam. Tentu saja kali 1 dan kali 2 tidak boleh bernilai negatif. Setelah kita gambarkan dalam grafik dan cari titik-titik pojok visible regionnya, diperoleh titik optimal di X1 sama dengan 15 dan X2 sama dengan 10. Artinya, perusahaan sebaiknya memproduksi 15 batch spaghetti dan 10 batch fettuccine. Dengan kombinasi ini, keuntungan memaksimalkan yang bisa dicapai adalah Rp 10.500 per batch produksi. Yang menarik, baik bahan baku maupun jam mesin sama-sama terpakai penuh. Artinya, solusi ini sangat efisien karena tidak ada sumber daya yang terbuang sia-sia. Next. Oke, saya lanjut slide selanjutnya. Studi kasus minimasi biaya perusahaan tas.
memproduksi dua model tas ransel X1 dan klasik S2 dengan 4 bagian produksi. Target minimasi biaya operasional dengan tetap memenuhi permintaan minimum. Kapasitas ini ada contoh tabel kapasitas waktu bagian produksi. Ada 4 bagian, yaitu pemotongan, penjahitan, penyelesaian, pemeriksaan. Pemotongan tersedia 800 jam, terpakai 700. Untuk penjahitan tersedia 1000 jam, terpakai 830. Penyelesaian tersedia 300 jam, terpakai 300. Untuk bagian penyelesaian tersedia 650 jam, terpakai 650. Solusi optimal. Produksi ransel X1 250 unit, produksi klasik X2 100 unit. Sisa kapasitas pemotongan 100 jam slack. Sisa kapasitas penjahitan 170 jam dalam kurung slack. Next. Analisis keunggulan dan keterbatasan. Yang pertama yaitu keunggulan. Yang keunggulan dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama 1, mudah dipahami secara visual dan intuitif. Yang kedua, tidak memerlukan komputasi kompleks. Yang ketiga, efektif untuk 2 variabel keputusan. Yang keempat, menampilkan daerah layak visible region dengan jelas. Yang kelima, sangat cocok untuk pengajaran dan analisis awal. Yang kedua yaitu keterbatasan. Untuk keterbatasannya dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama, hanya untuk 2 variabel keputusan. Yang kedua, tidak efisien untuk jumlah kendala yang banyak. Yang ketiga, akurasi bergantung pada ketelitian menggambar. Yang keempat, perlu dilanjutkan dengan metode simplex untuk kasus lebih kompleks. Yang kelima, sulit bila nilai optimal berada di titik pecahan. Next. Dan untuk yang terakhir yaitu kesimpulan. Yang pertama, metode grafik adalah solusi visual yang efektif untuk program linear 2 variabel. Dan yang kedua, terbukti berhasil memaksimalkan keuntungan PT Indofood dan mengoptimalkan produksi TAS INC. Yang ketiga, konsep Slack membantu mengidentifikasi sumber daya yang belum digunakan secara optimal. Dan yang keempat, untuk masalah dengan lebih dari 2 variabel direkomendasikan menggunakan metode simplex. Dan mungkin untuk presentasi dari kelompok kami sampai sini saja. Mohon maaf jika ada salah kata maupun kurang jelas. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.